Untuk hari ini, sore ini kita jalan-jalan masih di sekitaran Banjarsari di Desa Kawasen. Sudah berapa kali sebenarnya ini saya ke sini ke Desa Kawasen. Edisi hari ini mengantar bocil-bocil mau berenang katanya. Berenangnya di sini nih. Kita berenang di sini di saluran irigasi. Airnya bening banget ya. Airnya bening banget dan ini si Adul nih. Wah, Adul mau berenang, Dul? Nanti kita coba lihat keseruan apa yang terjadi. Tuh, si Adul mau berenang tuh. Tuh, turun tuh. Sok. Sok mana naon dong? Disuguhkan kita dapat di hadapan kita dengan panorama alam pegunungan yang indah dan hamparan sawah yang luas, belum ditanduri ya, belum ditanami padi. Ini masih proses untuk selanjutnya ditanami padi. Dan ini baru digiling. Jadi ada dua versi, yang sebelah sini ini belum ditanami padi, baru digiling, dan seberang sana itu sudah menghijau ya. Berapa minggu masa tanamnya. Jadi ini slogan ini bukan dari air hujan, melainkan dari air pegunungan asli yang biasa digunakan untuk produk-produk air minum mineral, bukan dari sumur bor yang pasti ya. Indah banget kan di sini kan tuh. Bagi warga sekitaran sini mungkin ini tempatnya nggak asing lagi dan biasa digunakan juga setiap sore hari seperti ini untuk sekedar healing, sekedar main aja, mengasuh bocil-bocil ya. Oh, di depan sana tuh ada beberapa bocil yang lagi pada berenang. Sumpah ini airnya bening banget ini. Nah, bisa dilihat airnya bening banget. Dan yang ada di depan sana itu, yang biasa digunakan jalan utama yang biasa digunakan pada minggu pagi untuk acara Car Free Day Kawasen. Dari ujung sini, ujung jalan ini sampai ke ujung jalan yang satu lagi yang sono. Kalau minggu pagi itu banyak orang yang jualan. Jadi konsepnya Car Free Day, bebas dari lalu lintas, jalan ditutup, banyak orang yang jualan, bisa berburu kuliner, apa aja ada di sini. Nah, ini untuk area persawahannya ya. Banyak banget ikan-ikan kecil di sini. Tuh, si Adul tuh. Oh, kan? Wih lah. Tuh, wajah itu. Tuh bocil tuh banyak banget di sini. Naon tuh? Naon tuh? Anak saya juga tuh yang bocil yang masih cilik itu mau berenang. Gak mau kalah dia. Jadi nilai plusnya itu yang di tempat ini itu kita itu disuguhkan dengan panorama alam pegunungan yang indah banget. Ini pegunungannya indah banget, bisa dilihat sendiri kan. Apalagi di suasana sore hari seperti ini, menambah keindahan panorama alamnya itu. Nah, ini juga di sawahnya juga ini airnya bening banget karena memang air dari pegunungan, bukan dari air hujan. Jadi meskipun kemarau, area persawahan di sekitaran sini itu enggak khawatir kekurangan air karena suplai airnya itu melimpah langsung dari pegunungan, tidak akan pernah surut. Nilai plusnya persawahan yang ada di sini bagi petani yang ada di sini itu tidak terkendala dengan air. Biasanya itu kan di tempat-tempat lain yang area persawahan airnya itu mengandalkan dari hujan, itu kendalanya bagi petani itu dari airnya. Kalau musim kemarau itu nggak bisa dibuat tanam padi ya. Tapi kalau di sini ini tiap tahunnya itu bisa sampai 3 ataupun 4 kali tanam, 4 kali panen. Setahun bisa 3 sampai 4 kali panen ataupun 4
kali tanam padi di sini. Itu nilai plus persawahan yang ada di sini. Dan kalau harganya juga pasti beda antara sawah yang nggak ada saluran irigasi, nggak ada suplai air, sama sawah yang ada suplai air seperti ini. Jauh lebih mahal harga sawah yang ada suplai air seperti ini. Anak saya tuh lagi berenang di sawah. Sama tantenya tuh, sama mamanya juga. Wow, seru banget. Nah, si Cuneng nih mau berenang, si Cuneng juga nih. Turun Neng tuh, bisa dilihat kan airnya jernih banget ini. Ini persawahan ini, air sawah ini. Ini air sawah ya. Cuman bening banget. Nah, jadi dari sawah satu ke sawah dua itu saling mengaliri airnya itu ya, dan lanjut ke sawah selanjutnya yang ada di sana. Nah, ini saya berjalan di area persawahan di Jalan Setapak Galengan kalau disebutnya itu. Orang Sunda itu nyebutnya Galengan, Jalan Setapak, jalur sawah. Sama ini sawah juga di sini, ada beberapa sawah, bening banget airnya. Dan ada banyak anak-anak ikan di sini. Pada tumbuh sehat ikan-ikannya di sini. Nah, ini juga sama nih. Ini bisa dilihat ya. Ini bukan mata air ini, kemungkinan lubang dari area sawah yang ada di seberangnya itu yang dibikin sama kepiting. Jadi lubang kepiting terus tembus dari sawah satu ke sawah yang ini nih, ke sawah yang selanjutnya, dan mengalirkan air. Jadi seolah-olah ini kayak semacam mata air gitu ya. Padahal bukan ini. Ini sumber saluran air yang dibuat alami sama kepiting. Kan iya ya. Nah, di area ini nih, area Galengan ini dimanfaatkan untuk bercocok tanam kayak tanaman pisang, dan ada juga semacam umbi-umbian, situ jagung juga ada di sini. Nah, si Cuneng habis berenang tuh. Oh, jadi dulunya itu ini di tembok ya. Ini tembok cuman sebagian udah pada rubuh, dan di depan sini masih ada tuh. Masih ada setengahnya lagi. Mana nih? Oh, nya anak lauknya. Jung tewak nih. Oh, jayu ya tuh. Hah? Oh iya, cangkang aqua nih. Ngarian. Tuh, bocil-bocil pada seneng. Kalau urusan kecakan, bocil-bocil pastinya pada seneng. Nah, ini nih. Temboknya ini masih utuh. Sebagian temboknya masih utuh. Iya. Iya. Oh, yang saya bilang tadi nih, yang disebut lubang kepiting itu kayak gini nih. Jadi pusaran airnya masuk ke sini nih, ke bawah, masuk ke bawah, dan tembusnya kemungkinan ke sini nih, kita cari nih. Nah, kemungkinan tembusnya ke sini nih. Jadi ke area sawah ataupun di sampingnya. Hah? Di mana? Oh, di itu. Iya. Nah, ini ada pusaran-pusaran air. Hah? Nah, ini juga sama nih. Lubang kepiting, ini bukan lubang belut, Neng. Lubang kepiting ini. Lubang keyup. Nah, sama kan? Ini lebih besar nih, lebih besar ini lubang kepitingnya ini, jauh lebih besar. Asian bisa liang ora ya. Nah, kayak ini nih dimanfaatkan, ditanami kayak pohon cabai, semacam pohon cabai, pohon singkong juga ada di sini.
Jadi yang punya sawah di area sini itu untung ya, karena setiap tahun atau setahun itu bisa panen 3 sampai 4 kali setahunnya itu. Gak berhenti, asalkan kuat aja pagi petaninya bakalan terus panen. Beda sama sawah-sawah yang lain yang cuma mengandalkan air hujan. Kadang setahun bisa 2 kali kalau sawah yang mengandalkan air hujan itu. Oh, pemandangannya nih. Ah, Jung, gak itu mau jahitin nih. Nah ini pohon cabai, cuman ini kurus banget cabainya tuh. Kurang perawatan, kurang nutrisi, nggak digemuk kayaknya, nggak dikasih pupuk. Oh jadi tembok tuh yang ini nih, ini sekelilingnya ditembok sawahnya tuh. Oh, yang punya sawahnya kayaknya orang bermodal, sampai-sampai pinggirannya ditembok sekelilingnya. Dan kalau nggak dibikin sawah ini multifungsi, sebenarnya bisa dibikin kolam-kolam ikan di sini, luas banget tuh. Pastinya cepet gede kalau kita tanam ikan di sini, piara ikan di sini, pastinya cepet gede ini. Kita balik aja lagi, nyamperin bocil-bocil yang mau berenang. Dan untungnya itu sekarang nggak hujan. Udah semingguan ini sini nggak ada hujan, di daerah ini nggak ada hujannya. Jadi cuacanya cerah, mendukung buat main. Dan kalau di kampung itu kalau cuma sekedar main, kita nggak usah jauh-jauh lah, cukup ke sawah aja, ke sini sudah cukup bahagia, sudah bisa dibilang liburan lah. Dan apalagi sekarang nih momennya itu lagi liburan sekolah, jadi bocil-bocil pada bebas buat main. Nah, tuh itu juga sama itu, habis berenang mau pulang tuh. Jadi sengaja orang dari luar daerah sini itu mau berenang ke sini. Nah ini nih saluran utamanya tuh, bening banget tuh, bisa dilihat kan. Oh, ah, oh bening banget ya ini ya. Air pegunungan asli ini, aqua. Aqua. Tuh, Syadul tuh. Dan ini masih panjang. Saluran itu masih panjang. Tuh. Jadi kalau cuma sekedar berenang bagi bocah-bocah yang ada di sini itu nggak usah ke kolam berenang yang mesti bayar 15.000, 10.000 sekali berenang. Cukup tinggal ke sini aja, gratis di sini. Air juga bening, airnya bening, air pegunungan, adem banget. Dan kayaknya ini kalau diminum juga nggak bakalan jijik deh. Soalnya bening banget airnya itu. Buat dikonsumsi juga ini nggak ini ya, nggak jijik lah. Ini masih panjang tuh, alirannya itu masih panjang. Kita coba telusuri ke depan. Kang, di mana Kang? Di Serang? Oh. Nah ini juga nih sama nih, seolah-olah air keluar dari bawah, tapi sebenarnya bukan ya. Air dari sini, dari selokan ini nih, selokan yang ada di sampingnya, tembus ke sini. Ya ini tadi yang saya bilang kan, dari lubang-lubang alami yang dibuat sama kepiting itu.
Jadi kepiting itu kan biasanya berlubang, sifat kepiting itu membuat sarang itu berlubang ya, menggali lubang dari satu titik ke titik yang lain hingga tembus air kayak gini nih. Dan hama juga sebenarnya bagi para petani itu, kepiting itu hama. Kalau bertani itu bercocok tanam, setahu saya itu kan airnya itu mesti diatur. Jadi jangan sampai berlebih, jangan sampai kurang juga. Kalau berlebih kan dibuang, kalaupun kurang nanti dibuka lagi. Dan biasanya hamanya itu, kepiting itu mengganggunya itu ketika si air itu, petani itu butuh air di sawahnya itu kan, otomatis kan dibendung kan, ditutup supaya penuh. Nasib kepiting itu membuat lubang gitu kan ke sawah yang di sekitarannya itu ataupun di sampingnya, di belakangnya kan. Jadi airnya itu terbuang nantinya itu. Nah itu yang mengganggunya dari kepiting itu seperti itu. Di depan satu ada lagi tuh anak-anak lagi berenang sambil main bola. Ini saya kalau bawa salin itu mau berenang di sini, cuman sayanya nggak bawa salin. Nah ini juga sama tuh, ada ruang sedikit, lahan sedikit dimanfaatkan untuk tanam sejenis umbi-umbian, umbi jalar ini, ubi jalar ini namanya itu. Dan ini perkampungan, tepat yang ada di depan saya itu perkampungan. Nah ini kolam nih, kolam punya warga. Tuh, tuh kan, airnya itu langsung dari selokan. Jadi kolam ini nggak bakalan kering, meskipun kemarau, kemarau panjang, kolam ini nggak bakalan kering karena ada sumber air dari selokan. Tuh bisa lihat nggak, bisa kelihatan nggak ikan-ikannya itu? Lumayan besar, nanti saya zoom Pak. Coba saya zoom. Oh, kelihatan nggak tuh? Tuh, ikannya lumayan besar di sini tuh. Ada ikan mas juga tuh kan. Jadi warga kampung itu nggak susah kalau untuk suplai makanan. Untuk beras kita tanam padi, untuk lauknya ikan, kalau ada yang punya kolam bisa ditanam ikan. Suatu saat bisa dipanen, bisa diambil, bisa dimakan. Nah, kita coba lihat ke area perkampungan yang ada di sini. Nah, ini sudah masuk perkampungan. Ada rumah ke satu dari jalan sini. Di rumahnya itu rumah khas yang ada di kampung, kebanyakan modelnya kayak gini. Rumah-rumah yang di perkampungan itu. Pohon juga tinggi-tinggi, pohon kelapa. Indah banget ya perkampungan, sumpah indah banget. Pohon kelapa juga ini masih kecil, masih pendek tapi sudah berbuah. Nah, bisa dilihat kan. Nah ini juga sama, masih kecil sudah berbuah. Nah ini kolam, ada 2 kolam, 3 sama yang sana. Oh itu pemancingan ya, kayaknya model-modelnya itu pemancingan tuh. Pemancingan umum. Ikannya kecil-kecil yang ada di sini. Kang, ngidar Kang. Si akang-akangnya lagi ini nih jualan.
alat-alat rumah tangga. Wah, ini lebih besar lagi nih aliran airnya tuh, kayak air terjun ya. Tadi ada bocil di sini nih, ada bocil dua, cuman udahan kayaknya. Nah, ini sama kolam nih, ini kolam. Nah, yang saya maksud tadi itu kan multifungsi itu jadi seperti ini nih, bisa digunakan untuk kolam dan bisa difungsikan juga sebagai sawah. Walaupun nanti difungsikan sebagai sawah, ini airnya bakalan dikuras, nanti berubah jadi sawah ini. Kalau sekarang mungkin fungsinya ini diutamakan untuk kolam, buat tanam ikan, buat miara ikan. Nah, saya menuju jalan pulang, jalan ke sana lagi tuh. Cuman di jalur yang sebaliknya. Kalau tadi kan berangkat dari jalur ini, nah pulang sekarang dari jalur yang sebaliknya ini. Dan ini nih, ini baru tanam ini. Padi yang baru ditanam tuh ada garis-garisnya itu, jadi sebagai biar lebih rapi aja gitu kan. Di tiap sudutnya itu ditanami padi, jadi kan berbaris seperti itu, lebih lebih rapi lagi. Coba yang herannya itu kok kayak ngirit banget gitu ya petani yang ada di sini tuh. Cuman satu helai benih yang ditanamnya itu. Setahu saya kan kalau tandur di area-area yang lainnya itu nggak nggak satu sih, ada mungkin 3 sampai 4 helai gitu kan, 4 pohon padi yang ditanam. Ini kok cuma satu, ngirit banget gitu ya, ngirit banget ini, cuma satu helai padi ataupun satu pohon aja yang ditanamnya itu. Ya memang sih nantinya juga ini bakalan beranak gitu kan, bakalan berkembang biak jadi lebih banyak lagi. Cuman yang herannya kok cuma satu helai aja gitu, nggak kayak pada umumnya. Nah ini kencur nih, kayaknya ini kencur, cuma kok gede banget ya daunnya. Oh iya kencur, cuma baru pertama kali nih ngeliat kencur yang daunnya gede gini nih. Biasanya tuh kan kecil-kecil kencur itu kan. Nah langsung aja kita menuju jalan pulang, melewati jalan setapak seperti ini nih. Mesti hati-hati, kalau nggak mau tergelincir mesti hati-hati. Tuh, mertua saya lagi tiktokan tuh. Ibu mertua saya lagi tiktokan. Nah, ini kayak kolam nih, airnya penuh. Bapak ini bapak petani yang ada di sini lagi proses untuk tanam padi. Nantinya dia sebelum ditanam itu sawahnya itu mesti didatain dulu. Jadi nggak sembarangan proses tanam padi itu, nggak semudah yang kita bayangkan gitu, banyak prosesnya, banyak proses yang mesti dilalui. Jadi mungkin cukup sekian aja video untuk kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, ditunggu untuk video-video selanjutnya.